Hisab berarti perhitungan dan wujudul hilal berarti keberadaan hilal. Hisab wujudul hilal adalah metode penetapan awal bulan Komariah berdasarkan perhitungan astronomis dengan dua syarat utama, yaitu satu, istima terjadi sebelum matahari terbenam, dan yang kedua, bulan sudah di atas ufuk saat matahari terbenam meskipun hilal tidak terlihat. Metode ini berlandaskan filosofi kepastian ilmiah, akurasi astronomis, dan efisiensi penyusunan kalender dan universalitas. Di Indonesia, konsep hisab berkembang sejak kedatangan Islam melalui karya-karya pala klasik, lalu diadopsi secara sistematis oleh Muhammadiyah pada awal abad ke-20. Penguatan penggunaan hisab wujudul hilal dilakukan melalui Uktamar, antara lain Denpasar 1995, Malang tahun 2000, dan Makassar 2015. Syarat teknis hisab wujudul hilal yaitu mencakup kebutuhan data astronomis seperti waktu istima atau utara ke waktu lokal, posisi bulan dan matahari, waktu terbenam matahari, tinggi bulan saat maghrib, serta koordinat geografis lokasi. Metode hisab yang digunakan meliputi hisab takribi yang sederhana, hisab tahkiki yang lebih teliti, dan hisab kontemporer yang memakai data empiris serta software modern seperti Accurate Time, Starry Night, dan JPL NASA yang kini digunakan Muhammadiyah. Penetapan awal bulan ditetapkan didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu ijtima qabla qurub atau konjungsi sebelum maghrib, dan al-hilal fauq al-ufuk atau bulan di atas ufuk saat maghrib. Secara prinsip, jika istima terjadi sebelum matahari terbenam dan tinggi bulan bernilai positif pada awal bulan setelah dimulai, perbedaan biasanya muncul ketika bulan berada saat sangat rendah di atas ufuk kurang dari 2 derajat, sehingga menurut hisab wujudul hilal awal bulan tetap masuk karena hilal sudah wujud. Sementara metode ru'yat sebelum mengesahkannya karena tidak mungkin terlihat. Pertemuan awal bulan Hijriah di Indonesia memperlihatkan pertemuan dua paradigma epistemologis utama. Yang pertama, rasionalisme ilmiah dalam hisab wujudul hilal, dan yang kedua, empirisme tradisional dalam ruqyatul hilal. Nah, perbedaan keduanya ini tidak hanya terletak pada teknik penentuan awal bulan, tetapi pada cara memahami, memvalidasi, dan menginterpretasikan kebenaran religius dan astronomis. Metode hisab, terutama dalam formulasi Muhammadiyah, memandang posisi geometris bulan matahari sebagai realitas objektif yang dapat dihitung secara presisi. Dalam perspektif ini, keberadaan hilal meskipun tidak teramati tetap dianggap sah sebagai penanda masuknya bulan baru. Di sini saya akan menjelaskan secara filosofis. Hilal memiliki dua dimensi. Yang pertama ada objektivitas astronomis atau posisi bulan yang dapat dihitung, dan yang kedua ada fenomenologis empiris, kemampuan hilal untuk terlihat di langit. Oleh karena itu, integrasi data hisab dan observasi lapangan menjadi kunci untuk penentuan awal bulan yang lebih akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya adalah analisis komparatif metode hisab wujudul hilal dan ruqyatul hilal. Metode hisab wujudul hilal mendasarkan penetapan awal bulan pada pendekatan matematis astronomis yang sistematis. Dalam paradigma ini, permulaan bulan baru dapat ditetapkan berdasarkan posisi geometris relatif antara bumi, bulan, dan matahari tanpa mensyaratkan visibilitas hilal secara empiris. Keunggulan utama metode ini terletak pada sifatnya yang deterministik dan konsisten, sehingga memungkinkan penyusunan kalender jangka panjang dengan tingkat kepastian yang tinggi. Baik, teman-teman, izin melanjutkan pembahasan kita tadi ya terkait analisis komparatif metode hisab wujudul hilal dan ru'yatul hilal. Tadi sudah sempat dibahas, izin melanjutkan. Jadi metode ru'yatul hilal menekankan dimensi observasional dalam penetapan awal bulan. Meskipun perhitungan astronomi digunakan sebagai panduan teknis untuk menentukan waktu dan lokasi observasi, keputusan final bergantung pada keberhasilan pengamatan visual atau terpenuhinya kriteria imkan ru'yat
atau kemungkinan terlihat. Pendekatan ini menambahkan dimensi empiris yang lebih kuat, namun juga menghadirkan variabel eksternal seperti kondisi atmosferik, kapabilitas instrumen observasi, dan kompetensi pengamat. Kriteria dalam hisab wujudul hilal. Dalam perspektif ini, penetapan awal bulan harus didasarkan pada kepastian matematis yang objektif, bukan pada ketidakpastian observasi yang bersifat subjektif dan kontingen. Konsekuensi metodologis dari pendekatan ini adalah stabilitas, konsistensi, dan prediktibilitas kalender yang dapat disusun untuk periode jangka panjang sebagai sistem penanggalan buku. Kriteria dalam Rukyatul Hilal. Jadi dalam metode Rukyatul Hilal ini itu menetapkan sebuah permulaan bulan berdasarkan probabilitas visibilitas hilalnya. Jadi mudahnya itu makin tinggi angkanya, semakin besar juga kemungkinan bulan itu terlihat, baik melalui observasi secara langsung, melihat secara langsung atau dengan mata telanjang, maupun melalui penerapan kriteria imkan rukyat, yang dimana ini berbasis pada penelitian astronomi, teman-teman. Ulama fikih klasik itu cenderung mensyaratkan pengamatan visual itu secara langsung sebagai bentuk implementasi literal dari teks-teks hadis. Di sini ada saran yang diajukan meliputi peningkatan transparansi pemerintah dalam data hisab dan rukyat, kolaborasi ormas dalam pengembangan kriteria hybrid, penguatan pendidikan falak di lembaga pendidikan Islam, serta kontribusi akademisi melalui penelitian yang mudah dipahami masyarakat. Umat muslim juga diharapkan meningkatkan literasi falak dan menerima perbedaan metode sebagai bagian dari khasanah keilmuan Islam. Upaya penyatuan kalender Hijriah menjadi proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen kolektif demi persatuan dan keselamatan umat. Mengenai kriteria dalam Ru'yatul Hilal. Metode Ru'yatul Hilal merupakan permulaan bulan berdasarkan probabilitas visibilitas hilal, baik melalui observasi langsung maupun melalui penerapan kriteria imkan ru'yat yang berbasis pada penelitian astronomi. Ulama fikih klasik cenderung mensyaratkan pengamatan visual langsung sebagai bentuk implementasi literasi dari teks hadis. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Metode hisab memiliki keunggulan praktis karena mampu menetapkan awal bulan secara prediktif, sehingga dapat efisien dan konsisten, tanpa harus bergantung pada cuaca atau pengamatan langsung. Metode ini apabila di Indonesia diterapkan oleh ormas seperti Muhammadiyah. Sementara itu, Rukyatul Hilal dilaksanakan melalui observasi langsung di berbagai titik yang dikoordinasikan Kementerian Agama dan lembaga terkait. Nah, ini tuh menjadi dasar keputusan sidang isbat. Metode ini dianggap lebih sesuai dengan praktik mayoritas ulama karena menekankan bukti visual. Perbedaan antara hisab wujudul hilal dan Rukyatul Hilal ini membawa implikasi sosial religius. Wah, anjing. Perbedaan antara hisab wujudul hilal dan rukyat membawa implikasi sosial religius yang signifikan. Pemilihan metode ini bukan hanya masalah teknis saja, tetapi terkait identitas ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seperti itu. Kemudian ada legitimasi keagamaan dan relasi dengan negara. Nah, perbedaan penetapan awal bulan ini sering menyebabkan perbedaan jadwal ibadah seperti puasa dan Idul Fitri yang berpotensi memecahkan praktik keagamaan di tingkat masyarakat. Legitimasi keputusan negara melalui sidang isbat juga diperdebatkan, terutama terkait transparansi data hisab, hasil rukyat, dan argumentasi syar'i. Secara sosial budaya, banyak komunitas tetap mempertahankan rukyat lokal sebagai tradisi, sehingga penyatuan kalender ini tuh tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Nah, minimnya literasi falak juga itu tuh memperbesar kesalahpahaman antara pendukung hisab dan rukyat. Karena itu, peningkatan edukasi falak itu dianggap penting untuk membangun pemahaman yang lebih objektif. Nah, berbagai solusi juga diusulkan untuk mencari titik temu, termasuk metode hybrid, yang mana itu tuh menggabungkan hisab sebagai prediksi dan rukyat sebagai verifikasi. Nah,
revisi kriteria visibilitas ini yaitu mencakup yang pertama, peningkatan transparansi sidang isbat, yang kedua yaitu penguatan jaringan observasi, serta proyek uji coba regional yang mana itu juga direkomendasikan. Nah, namun tantangan seperti ini juga mencakup resistensi ideologis, keterbatasan sumber daya alam, serta kebutuhan paradigma yang mana proses ini tuh membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Nah, jadi secara keseluruhan, penyelesaian perbedaan hisab dan rukyat ini tuh membutuhkan pendekatan multidimensi yang mana ini tuh agar tercipta solusi yang konstruktif dan dapat menyatukan umat Islam tanpa mengabaikan keberagaman tradisinya.